Mbak, ayo tau nanggal video BKSN. Saya tak nanggung, Kowe iki ket mau dolanan HP wae lho. Sekarang itu kita itu sedang dalam tugas perutusan untuk menjadi penjala umat manusia. maksudmu mancing. Kok malah mancing ki piye to kowe iki? Terus Kita itu sedang dalam bulan BKSN. Nah, di pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tema Aku Utusan Tuhan, yang bacaannya menceritakan tentang Simon Petrus yang menjawab panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi penjala umat manusia. tak kira mau mancing. Ya ampun, mancing meneh. Nah, video yang akan kita buat ini nanti itu akan ditonton oleh adik-adik remaja. Harapannya adik-adik remaja terpanggil oleh Tuhan dan mampu melaksanakan tugas perutusan sesuai dengan kapasitas mereka sendiri-sendiri sebagai remaja Katolik. Ngono, dong ora? Paham. Berarti maksudmu misal orang yang seneng nyanyi, dia bisa melibatkan dirinya dalam kor lingkungan orang paroki. Terus sik seneng maca iso melu kaya lektor. Terus sik mengikuti panggilan melayani Romo di altar iso jadi putra altar. Ngono toh? Nah, ngono ki lho, bener banget. Gene pintar. Jelas lah. Tapi kok sik ya nanggung. Loh, piye to? Ayo ndang saiki. Oke. Halo teman-teman remaja Katolik Paroki Santo Yosef Pedari, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Kali ini kita bertemu di pertemuan BKSN yang ketiga. Kalian sudah melihat kan dialog di awal tadi? Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tema Aku Utusan Tuhan. Tapi sebelum kita memulai pertemuan kita, marilah kita berdoa pembuka terlebih dahulu. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat, kasih, dan kebaikan-Mu yang tak terhingga bagi kami anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur pula atas anugerah nafas kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu, dan kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami sabda-Mu dan mengenal Engkau dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai teman-teman remaja, kali ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai ayat 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan
hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, teman-teman, bacaan yang sudah kalian dengar tadi mengajak kita untuk menyerahkan segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita kepada Tuhan. Banyak hal yang belum kita mengerti, namun karena karya Tuhan, apapun itu akan terjadi. Seperti halnya Petrus yang diutus untuk menjadi penjala manusia, yang artinya ia dipilih untuk menjadi saksi bahwa Kristus ada. Bahannya pun bukan lagi jala, melainkan warta dan kesaksian yang berkesan kepada semua orang. Kita pun bisa dipilih menjadi penjala manusia dengan iman yang kuat kepada Kristus, menjadi saksi dan menjadi pewarta bagi semua orang. Nah teman-teman, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan, maka kita harus mau diutus oleh Tuhan. Apa tugas perutusan yang kalian pilih sebagai remaja Katolik? Kalian bisa menuliskan di kolom komentar YouTube maupun Instagram @piapirmedari. Sebelum kita tutup pertemuan ini, marilah kita doakan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing kami semua untuk mendengarkan sabda-Mu. Bantulah kami agar sabda yang kami renungkan bersama ini dapat menyadarkan kami bahwa Engkau memanggil dan mengutus kami untuk meneruskan kabar gembira kepada teman-teman kami. Karena itu, utuslah Roh Kudus-Mu agar mendampingi kami sehingga kami mampu menjadi utusan-Mu, yang mewartakan kasih dan kebaikan-Mu dalam cara hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.